Ya, pemirsa, kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar COVID-19 untuk dihadirkan dalam segmen Dokter Menjawab kali ini. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, dokter spesialis kedokteran olahraga, Grace Joselini Korlesa. Langsung saja kita sapa. Selamat sore, Dokter Grace. Apa kabar? Halo, selamat sore. Kabar baik, luar biasa. Baik, dokter sehat. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang diajukan warganet terkait kebiasaan baru nanti saat berolahraga. Sudah siap untuk dijawab, dokter? Siap. Monggo Baik. silahkan. Baik, kita ke pertanyaan pertama, dokter, datang dari @ppdwin. Amankah, dok, jika kita olahraga selama pandemi ini pakai masker, bukannya berbahaya, kita bisa menghirup kembali karbon dioksida ke dalam tubuh? Iya, memang kalau misalnya kita tetap mengikuti peraturan pemerintah ya, jadi keluar rumah harus menggunakan masker. Kemudian berarti berolahraga juga harus menggunakan masker. Nah, jika intensitasnya sesuai, artinya di intensitas ringan hingga sedang saja relatif aman. Sehingga juga tidak membuat untuk kita keracunan karbon dioksida dan sebagainya. Karena memang statement WHO yang terbaru pun menyatakan bahwa penggunaan masker tidak menyebabkan keracunan karbon dioksida ataupun menjadi kekurangan oksigen dalam tubuh kita. Jadi relatif aman. Dan lagi kalau masker itu kan sebenarnya kan ada filtrasinya, tetap Ya. bisa bernafas, tetap ada pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya sehingga tidak menimbulkan sampai keracunan karbon dioksida. Oke. Aman asal intensitasnya ringan ke sedang. Oke, berarti untuk intensitas ringan ke sedang itu masih aman begitu ya, dokter ya? Betul, betul. Baik, nah pertanyaan selanjutnya nih, Dokter Grace, datang dari @afif Yuliansyah. Dokter, saya hobi bermain sepak bola. Nah, gimana caranya supaya bermain bola dengan aman dari COVID-19? Oke, jadi memang kalau misalnya olahraga yang berkelompok itu memang belum disarankan dulu, kecuali pada atlet ya kasusnya karena nanti akan ada protokol beda sendiri untuk atlet. Karena kalau atlet kita mau apakah mereka sudah melakukan social distancing, kemudian ada pemeriksaannya. Tapi kalau misalnya sifatnya rekreasional masih belum, sehingga yang disarankan olahraga sendiri. Jadi misalnya lebih kalau hobinya sepak bola lebih ke latihan sendiri, kardiovaskular, lebih ke latihan larinya, latihan beban, kemudian latihan skillnya misalnya seperti passing dan sebagainya. Karena untuk sekarang protokol olahraganya masih tetap kita protokol kesehatan bahwa tetap dengan physical distancing dan penggunaan masker. Oh begitu. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini masih terkait dengan pertanyaan yang kedua. Ini dokter, pertanyaan terakhir ini datang dari @rezandrian. Setelah masa PSBB berakhir, apakah olahraga yang melibatkan orang dalam jumlah banyak maksudnya perlu protokol kesehatan khusus seperti misalnya futsal atau sepak bola? Nah ini terkait nih, dok, sepertinya dengan pertanyaan yang tadi. Bagaimana, dok? Ya memang ini akan ada tahap-tahapnya kapan nanti boleh sendiri, masih boleh sendiri saja atau kemudian small group artinya di bawah 10 orang, nanti akan ada protokolnya dan memang masih menunggu rekomendasi resmi dari perhimpunan maupun kementerian terkait. Tapi mengingat kalau misalnya tadi dengan masker dan physical distancing-nya kita masih tetap jaga dulu sehingga yang sifatnya rekreasional, kemudian kompetisi jarak 1,5 sampai 2 meter belum bisa dipenuhi, maka sampai saat ini masih belum, kita masih menunggu fase-fase berikutnya, tapi untuk saat ini masih belum. Oke, bahkan berarti sampai saat ini untuk pertandingan resmi saja itu masih ada protokol yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, itu berarti tidak bisa atau harus ditunda dulu pelaksanaannya, begitu ya, dokter ya? Betul, karena kalau misalnya kita melihat turnamen atau pertandingan, kita berbicara mengenai atlet ya. Jadi Iya. yang tadi kalau misalnya keluar dengan menggunakan masker itu kita berbicara untuk masyarakat umum. Sedangkan kalau misalnya atlet kan kita tidak memungkinkan untuk mereka dengan intensitas yang berat memakai masker. Jadi ada protokol khusus. Misalnya mereka sudah harus social distancing dulu 14 hari, kemudian nanti akan ada lagi pemeriksaan COVID berkala termasuk tidak hanya atletnya saja tapi juga ofisialnya. Tapi untuk rekomendasi resminya kita masih menunggu juga dari tadi perhimpunan dan kementerian terkait. Oke, nah berarti untuk para penggemar olahraga yang beramai-ramai seperti futsal, sepak bola ini harus bersabar dulu tunggu rekomendasinya, Iya, begitu ya? sabar dulu, kita tahan-tahan diri dulu, yang penting semua aman dulu. Betul, iya baik. Terima kasih sekali Dokter Grace Joselini Korlesa sudah Sama-sama. bergabung bersama kami di segmen Dokter Menjawab hari ini. Sehat selalu, terima kasih dokter.